Sambaluga masih kita bersama lagi dengan tetap setia untuk rakyat. Ya, acara ini Sambaluga masih adalah lebih dekat bersama legislator Makassar, paketan lanjutan yang lalu. Dan saat ini kita bersama salah seorang Bapak Dewan kita yang sudah duduk di depan KUNI, dan kita akan bincang-bincang tentang sesuatu yang sudah diraih atau sesuatu yang akan dilaksanakan, cita-cita untuk rakyat, itu yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Dan di depan KUNI ada Bapak Insinyur Haji Muhlis A. Misbah, ya. Beliau ini dari Partai Hanura, ya. Partai Hanura dari Dapil 1 Rapocini Makassar Ujung Pandang. Nah, langsung saja kita sapa Pak Muhlis. Assalamualaikum Pak Haji. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Dan selamat berjumpa kembali Pak Dewan. Selamat berjumpa Kak Uni. Ya, senang sekali. Kemarin kita jumpanya di kantor Bapak di DPR, dan sekarang kami juga merasa bahagia karena Bapak Dewan melihat studio kami, berada di studio kami. Ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana nanti kita bisa mendengarkan Bapak langsung, warga Makassar mendengarkan Bapak juga secara langsung. Tabe Pak, ini setelah Pileg kemarin, nah ini kami ingin tahu bagaimana kesan-kesan Bapak, bagaimana perjuangan selama ini, selama dari 14 Februari, sebelum 14 Februari, bagaimana bisa menyentuh hati masyarakat dan Bapak meraih suara yang lumayan besar Pak, ya. 8.000 lebih kalau tidak salah. 8.125 suara pribadi. Suara pribadi luar biasa. Nah, ini bagaimana Pak bisa sampai ke tahap itu dan perasaan Bapak tentunya? Terima kasih banyak Kak Uni. Iya. Memang kemarin ini pertarungan dan perjuangan di 2024 ini untuk duduk kembali, memang saya pribadi mengatakan jauh lebih sulit mempertahankan daripada meraihnya. Jauh lebih sulit mempertahankan daripada meraihnya. Iya, luar biasa. Tapi kan sekarang bisa mempertahankan kan Pak? Syukur alhamdulillah, ya, semua kepercayaan masyarakat. Yang kedua juga doa-doa teman-teman semua, termasuk doanya teman-teman dari Gamasi, dan restu dari Allah untuk melanjutkan perjuangan. Iya. Tanpa bantuan Allah, tanpa izin Allah, semua tidak bisa. Iya, benar sekali Pak. Tagline Bapak, lanjutkan pengabdian. Itu pengabdian. Yang lalu ya, yang lalu. Tentu sekarang akan berubah lagi karena Bapak sudah berada di dalam ruang lingkaran pengabdian. Nah, Uni juga ingin tahu, ini kan sukses yang diraih, ada tim yang ada bekerja di belakang Bapak. Iya. Ini apakah juga 2 kali nambah banyaknya sebelum periode lalu? Ini kan periode kedua ya Bapak Dewan ya, jadi periode kedua. Apakah Bapak menambah karena begitu sengitnya persaingan, menambah kekuatan? Bisa dibocorkan sedikit Pak? Saya ini harus gaspul Mbak Uni atau bagaimana Kak Uni? Iya, kita gaspul atau bagaimana? Boleh Pak, supaya jadi inspirasi Pak. Iya, silakan. Jadi apa namanya? Memang saya disuruh gaspul ya Kak Uni ya. Silakan Pak. Jadi kalau saya mau katakan bahwa politik demokrasi yang ada di sekarang ini perlu dikaji ulang. Perlu dikaji ulang. Oh iya. Menurut saya khususnya di Indonesia ini dan Kota Makassar ini, demokrasi yang ada sekarang ini nampaknya masyarakat belum bisa berdemokrasi dengan baik. Iya. Ya, terbukti sekarang ini kalau mau jadi anggota dewan harus ada uang. Iya. Saya harus gaspul ini Mbak. Harus gaspul ya. Iya. Enggak ada yang harus ditutupi. Betul. Jadi kalau tidak ada uang tidak bisa jadi wakil rakyat Pak. Tidak usah maju wakil rakyat. Bukan tidak bisa. Tidak usah maju jadi rakyat. Tidak usah jadi wakil rakyat. Karena pasti tidak terpilih. Iya. Tapi dari periode yang lama itu mungkin karena Bapak periode pertama ya yang Uni sempat rekam bagaimana perjuangan Bapak. Sekarang periode kedua jauh lebih kencang berarti persaingannya. Jadi seperti ini. Jadi menjadi calon anggota dewan atau sejenisnya seperti misalnya calon wali kota, bupati, memang semua unsur harus dimiliki. Iya. Apa semua itu Pak? Elektabilitas, kapasitas, isi tas, semua harus ada itu. Iya. Yang berpengaruh itu isi tas. Jadi ini saya mau katakan belak-belakan katakan bahwa kalau saya diizinkan, tapi kalau tidak ya kita tutup aja pembicaraan ini. Jangan Pak, jangan. Kalau saya diizinkan, saya harus mengatakan bahwa demokrasi yang ada berlangsung sekarang ini, menurut saya harus
benahi, dibenahi. Benahi, Pak. Ya. Baik. Karena kalau mau menjadi anggota DPRD habis-habisan memang. Jadi yang tadinya orang pengabdian itu memang mau tulus dan ikhlas menjadi dipertanyakan seperti itu. Begitu, Pak. Iya. Iya, 8.100 ini angka yang lumayan banyak, Pak ya, kalau untuk ukuran kota. Iya. Bagaimana menurut Bapak? Nah, itu kerja keras tadi kerja kerasnya saya, kerja keras tim saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, kerabat terus yang itu tadi izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena tanpa semua itu mustahil kita bisa raih. Baik, tentu dengan amunisi yang Bapak sudah siapkan berperang, ini izin Allah yang paling utama. Kenapa tadi Kak Uni saya mengatakan bahwa demokrasi ini perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Saya pribadi kurang lebih 5 tahun menjadi anggota DPRD nggak pernah berhenti kerja sosial. Iya. Ya kan. Bayangkan Kak Uni, ada orang udah tak kasih beras. Udah saya bantu keluarganya yang meninggal dunia diantar ke daerah. Yang itu saya bayar 1 juta ambulan saya untuk belikan BBM. Saya undang reses dia, saya kasih undangan sosmed dia. Di akhir saya nggak kasih uang, dia nggak pilih saya. Aduh. Coba. Iya, ini fakta ini. Iya. Ini fakta. Tapi itulah dinamikanya. Kalau kita nggak sabar, nggak ikhlas, kita bisa stres, kita bisa sakit. Betul, Pak. Nah, kalau begitu, Pak, ini warga kita sebagian memang ada kepentingan pragmatis, Pak ya. Ini juga akibat mungkin ini tugas pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah kota. Ini harus mengurangi kemiskinan. Karena yang menyebabkan seperti ini karena kemiskinan. Baik. Karena agama kita mengatakan memang kalau orang miskin pasti dekat dari kemudaratan. Iya. Itu yang menyebabkan kalau saya lihat. Iya, jadi banyak yang tidak setia, banyak yang berpaling hanya karena amplop sesaat. Iya. Kebaikan-kebaikan yang lalu bukannya berarti Bapak mengharap untuk ini ya, Pak, Enggak, tetapi itu jadi sedih juga, Pak ya. Iya. Ini sudah kita pupuk, dibina. Tabe, Pak, memupuknya berapa lama sebelum masuk ke 14 Februari itu? Saya bilang saya semenjak di tahun 2019 kemarin. Iya. Seingat saya nggak pernah berhenti kerja untuk rakyat. Kerja untuk rakyat. Iya. Baik, Pak. Jadi 4 tahun sampai 5 tahun juga Bapak berjuang ya. Iya. Baik, Sambalu, ini acara kita adalah tetap setia untuk rakyat. Bagi Sambalu yang mau tanya-tanya pakai chat MIDI, di chat di 0811411059, boleh tanya langsung kepada Bapak Dewan kita yang kali ini Bapak Insinyur Haji Mukhlis Misbah. Beliau dari Dapil 1 Rapucini Makassar Ujung Pandang dan berada di Komisi B Ekonomi dan Keuangan. Iya. Nah, Uni masih punya catatan dan ingatan-ingatan waktu kita wawancara di Dewan, bagaimana Bapak harus sosper, bagaimana harus pendekatan ke rakyat, dan bagaimana kerja-kerja yang memang harus berpatokan pada regulasi, kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, ini ada 5 bulan ke depan, Pak. Apa yang menjadi catatan yang besar yang perlu Bapak lakukan, Pak? Ini 5 bulan ke depan. Tabe. Jadi kalau saya pribadi sepanjang Mbak Uni dengan tagline lanjutkan pengabdian, sudah tidak ada lagi kebutuhan masyarakat yang terlewatkan. Tidak ada. Mulai dari kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan KTP-nya, kebutuhan orang matinya. Saya siapkan kain kapan, siapkan ambulan dan semua gratis. Tidak ada lagi yang tidak terlayani. Makanya saya bilang saya tetap setia untuk melayani masyarakat. Karena ikhlas karena Allah. Karena kalau tidak ikhlas karena Allah, kita masa bodoh sebenarnya Mbak. Karena sudah mulai kita masa bodoh karena mulai gerah kita lihat dengan sikap sebagian orang yang pragmatis. Pragmatis, tidak setia ya. Tapi tidak semua. Tapi dengan ikhlas karena Allah, semua terabaikan. Kita harus layani dengan baik. Ini mungkin menjadi satu dasar sehingga Bapak bisa terpilih kembali. Banyak yang dicinta pada Bapak, banyak yang lebih senang pada Bapak, sehingga yang kecil-kecil itu tadi, yang 2 hati bimbang dan ragu, itu ditutupi oleh orang yang lebih setia. Jadi ini memang kalau mengharapkan kebaikan dari orang yang sama, kadang-kadang kita kecewa. Tapi Bapak ini salut, Bapak mengatakan kalau kita kiri itu bisa stres. Itu tadi ya. Tabe, di dunia saat ini yang tidak bisa kita tutup mata, Pak, bidang ekonomi, keuangan, masyarakat
masih dalam kondisi yang lumayan susah. Kenapa dikatakan lumayan susah? Antrian di mana-mana. Ketika ada pembagian sembako, pembagian ini beras murah, semua dikejar oleh masyarakat karena harga-harga yang sekarang lumayan tinggi, kemudian daya beli yang turun. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Sebenarnya kalau menurut saya, yang perlu diperbaiki pemerintah adalah data. Data. Iya. Data itu kenapa harus data? Iya. Karena masih simpang siur rakyat miskin di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Contoh misalnya penerima bantuan PKH. Iya. Ada yang berhak menerima tapi tidak terima. Ada yang tidak berhak menerima tapi terima. Iya. Tidak tepat sasaran, Pak ya. Tidak tepat sasaran. Semua punya dalil yang bermacam-macam, tapi kalau fakta di lapangan sebenarnya ada yang itu saya bilang tadi, ada yang terima, tidak ada yang orang yang tidak berhak menerima tapi terima. Iya. Ada orang yang berhak terima tidak terima. Iya. Nah, inilah yang membuat karena data yang kurang valid atau kurang bagus, karena ini kan banyak orang kaitkan antara politik dan bantuan. Yeah. Ini harus banyak dipisahkan dulu, Politik dengan bantuan. Politik dan bantuan, karena ini yang terjadi sebenarnya karena orang yang tidak berhak menerima karena ada hubungan politik di politisasi bantuan. Baik. Ya. Jadi mungkin kecerdasan masyarakat, Pak. Jadi makanya saya bilang tadi data harus diperbaiki, yang mana Iya. sesungguhnya rakyat yang miskin, yang mana yang pura-pura miskin. Nah, Iya. iya. Baik, jadi itu ya yang Iya. harus menjadi kerja Harus eksekutif. menjadi kerja pemerintah untuk betul-betul mengedukasi data ini supaya valid, data ini tidak abal-abal. Iya. Iya. Baik. Iya, wilayah Rapocini, Makassar dan Ujung Pandang seputaran sini ya yang mendengarkan Gamasi. Jadi Bapak Dewan kita ada di antara Sambalu di Radio Gamasi dan dengarkan. Nah, ini September insya Allah Bapak kembali dilantik. Ya. Kemudian duduk lagi. Lalu dari Partai Hanura itu bisa Uni tahu bagaimana perkembangannya, Pak? Berapa banyak itu? Ya. Iya. Memang sangat disayangkan Kak Uni karena tahun ini pemilu 2024 ini Hanura kurang satu, yang dari 3. Oh iya. Jadi tadinya dapil 1 dapat 1 kursi, Iya. dapil 2 dapat 1 kursi, Iya. dapil 3 memang kosong, dapil 4 kosong, dapil 5 dapat 1 kursi. Nah, tahun ini sisa dapil 1 dan dapil 5 yang dapat kursi. Yang dapat. Jadi kembali masuk di fraksi NIB lagi. Kemungkinan kalau tidak ada halangan dan Allah mengizinkan, kami bergabung dengan Partai Amanat Nasional dengan nama Partai Harapan. Hanura dan PAN. Oh, Harapan. Jadi Harapan. bukan FNIB lagi ya, Bukan Pak? lagi nih, karena ya. komposisinya Sudah berubah. Ya. begitu, Pak. Ya. Nah, kemarin Bapak kan di sekretaris Uni juga memantau jejak rekam itu lumayan tegas yang memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Nah, ini pembagian komisi itu seperti apa, Pak, nanti? Kalau dari pengalaman yang kemarin ya, yang 2019 itu pembagian komisi, Bapak kan di komisi B, itu dilihat dari apanya, Pak? Jadi pembagian komisi sebenarnya ini semua diatur dari secara demokrasi. Demokrasi. Iya. Tapi saya tahun 2019 kemarin itu saya tidak terlibat banyak karena waktu itu memang fraksi kami tidak utuh. Iya. Jadi yang banyak berkoordinasi waktu itu ketua fraksi kami Bapak Haji Yunus yang banyak berkoordinasi waktu itu, makanya saya tidak paham. Tapi setahu saya pembagian komisi-komisi di DPRD itu dilakukan secara demokrasi. Dilakukan demokrasi. Jadi penempatan ini komisi B, Bapak ini, Bapak ini itu dilakukan demokrasi. Iya, dilakukan dengan demokrasi dan win-win-win solution. Oh iya, baik, Pak. Nah, Uni membayangkan ya, Pak, ada semacam dilihat ini kapasitasnya atau ada yang menawarkan diri, saya bidang ini, saya cocoknya masuk di sini. Ada yang menawarkan diri seperti ya, itu. Itulah seperti itu saya bilang tadi, demokrasi. Ada yang memang saya cocoknya di sini. Saya kalau memang memungkinkan ditempatkan, kalau memang tidak dimungkinkan dicarikan tempat seperti yang lain. Itu, Pak, ya. Iya, baik, Sambalu, inspirasi sedikit. Kita ingin tahu latar belakang dari Bapak Insinyur Haji Muhlis ini adalah
yang lalu itu pengusaha Pak ya? Iya, pengusaha kemudian tertarik. Pengurus masjid juga. Iya, pengurus masjid juga. Iya, ini penting sekali nih dia antara masjid satu dan masjid lain. Iya, jadi pengurus masjid juga. Jangan kira pengurus masjid tidak bisa jadi wakil rakyat. Nah, itu pengusaha dan pengurus masjid. Tabe Pak, bersentuhan dengan masyarakat. Zaman 2014 dengan 2024 itu karakter masyarakatnya seperti apa bedanya? Jadi saya kasih 10 lagi Kak Uni. Boleh Pak, silakan Pak, supaya masyarakat juga dapat kodong ini kita salah ini begitu ya. Jadi sekali lagi saya izin untuk gaspol. Saya anggap tahun 2024 ini tahun yang paling neraka bagi pilcaleg. Paling neraka Pak ya. Paling rumit, paling sulit, paling rumit. Iya. Kenapa saya katakan itu? Barometernya cuma satu. Iya, apa itu? Hampir semua hasil yang didapatkan orang error sampai 50% dari data yang ada. Iya. Bahkan ada yang sampai 70%. Iya. Jadi kalau kita dapat 50% ya sudah syukur alhamdulillah. Meskipun tidak semua. Iya. Teman-teman di PKS saya tanya rata-rata errornya sampai 10% Ji, 15%. Tapi di luar PKS itu hampir tidak semua juga, tapi hampir rata-rata error sampai 50%. Begitu Pak ya. Artinya menurut saya pemilih di bawah ini sudah betul-betul mungkin bertambah pragmatisnya. Bertambah pragmatisnya. Iya, berdasarkan desakan keadaan. Saya ada fakta Kak Uni. Iya, apa itu Pak? Ada fakta. Ada masyarakat, saya tanya di masjid. Iya. Saya ketemu kebetulan di masjid, salah satu masjid di Patarani, saya mampir sholat sama-sama. Dan saya tanya, Pak, sedekah beras saya sampai di rumahnya Bapak? Sampai. Iya. Yang jenazahnya sepupunya Bapak kemarin yang dibawa ke kabupaten tertentu sudah sampai sudah dikubur. Iya, sudah dikubur. Bapak pilih siapa kemarin? Iya. Di caleg lain, bukan pilih Haji Mukhlis. Oh, kasihan. Hari itu juga saya kasih uang lagi sedekah buat dia 100.000. Iya. Karena saya tanya, kenapa Bapak tidak pilih saya? Dia bilang, saya Pak, pas tidak ada uang beli beras, ada orang yang bawakan uang saya. Gitu ya. Desakan keadaan Pak. Desakan keadaan. Dan saya cukup maklumi mereka, meskipun hati ini ingin memberontak mengatakan apa yang salah di negeri kita. Iya. Baik. Apa yang salah di negeri kita? Dia cukup sadar menerima bantuan saya, menerima sedekah saya, tapi dia tidak pilih saya karena di akhir ada yang kasih uang. Iya. Jadi saya sendiri bingung, tidak bisa menjawab apa yang salah di negara kita. Iya. Jadi dia malu hati, tetapi kebaikan Bapak dilengkapi oleh yang lain, Pak. Ya. Jadi yang bagus, yang saya hargai dari dia sampai saya kasih lagi sedekah, tambah sedekahnya, karena dia jujur. Jujur ya, itu dia. Jujur. Baik. Oke Pak, jadi itu bedanya ya. Sekarang orang lebih pragmatis, lebih sesuai dengan kebutuhan, kepentingan itu sekarang. Makanya saya kadang bercanda begini. Iya. Kalau orang tanya saya, Pak Haji Mukhlis saya mau maju caleg di 2029. Saya bilang, siapkan aja amunisi akhirmu. Iya. Ini perlu saya sampaikan supaya ini tidak jadi jadi api dalam sekam. Oke, Pak. Saya harus ungkapkan semua supaya orang yang tak mau jadi caleg tahu. Iya. Masyarakat juga yang memang pragmatis tahu bahwa ternyata anggota dewan yang sudah dipilih tidak dipilih, kasihan menjerit juga hatinya sebenarnya. Betul. Iya, baik. Nah, kita kembali tentang kerja-kerja, Pak. Ini kerja-kerja Bapak masih ada 5 bulan. Jadi masih ada sosper, kemudian masih ada sosialisasi, mungkin masih ada perda-perda yang mau digodok. Apa yang di bidang ekonomi dan keuangan, apa yang paling berat di antara PR-PR itu Pak, sampai dengan bulan pelantikan Bapak selanjutnya? Sebenarnya kalau pekerjaan rumah kita di DPRD untuk masyarakat Kota Makassar tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya ya Pak. Cuman memang ada beberapa skala prioritas, khususnya kami di Komisi B, saya selalu mengatensi bahwa ada 2 masalah besar yang belum selesai, itu yaitu untuk di Komisi B ya. Iya. Kak Uni, Pasar Butung dengan Pasar Sentral. Pasar Butung dengan Pasar Sentral. Pasar Sentral. Itu Pasar Butung kenapa Pak sampai masih jadi PR berat? Ya Pasar Butung itu kan kemarin ada masalah tidak jelas siapa pemiliknya. Iya. Sampai ada yang menguasai, ada yang ingin menguasai seperti itu. Artinya amburadul di situ. Sampai ada kekerasan apa semua kan. Nah, begitu pula dengan
lapak-lapak yang habis kebakaran di pasar sentral. Iya. Tapi harapan saya semoga direksi-direksi yang ada di PD Pasar mampu menyelesaikan masalah ini dengan win-win solution dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Baik. Ya, jadi itu ya. Jadi ini Pasar Butung dengan Pasar Sentral. Kalau di Pasar Butung itu, kalau di Pasar Sentral apa Pak? Kosongnya los di atas itu bukan jadi persoalan itu Pak? Ya, jadi Pasar Sentral itu kan habis kebakaran kemarin. Sekarang lagi dibangun lagi lapak 900 lebih. Nah, kemarin itu masalahnya kontraktornya itu merugi karena banyak orang yang belum bayar losnya. Jadi sempat RDP. Waktu itu saya hadir, saya bilang begini, kan Kapoltabes hadir pada saat itu. Saya bilang pedagang yang ambil los dan belum bayar dan sempat disewakan ke orang lain itu kan penipuan. Ditangkap aja orang itu, saya bilang. Karena memang sudah niatnya sudah tidak bagus, menyewakan rukonya, losnya. Tapi uangnya tidak di-store ke pengembangnya. Jadi ada niat buruk di situ. Ya maksudnya ini kan sudah penipuan. Contoh misalnya Kak Uni, saya sewakan tempat saya di Kak Uni. Sementara tempat saya belum bayar sama kontraktornya. Betul ya. Jadi itu persoalannya yang di Pasar Sentral. Saya sudah sampaikan sama pedagangnya, bayar Pak itu losta, karena ini kan kita tempati cari uang. Supaya berkah itu kita dapat, jangan ada orang yang dizalimi. Begitu Pak. Iya. Karena banyak ini masih simpang siur, ada lebih 900. Kalau Kak Uni mau los di situ berhubungan dengan di situ banyak yang tidak menjual. Tabe Pak, begini, itu yang di sana keluhannya begini. Kita di sini berjualan, tetapi yang belanja itu sedikit sekali. Bagaimana bisa berputar uang? Yang belanja itu sedikit. Jadi sempat Uni bercerita, itu langganan di sana belanja Pak Haji ya. Jadi sekarang Ibu daya belinya masyarakat ini yang agak menurun situasinya. Nah, bagaimana ini Pak Muhlis dari sisi ekonomi keuangan mengangkat kembali daya beli, karena sekarang ini kan lihat sembako luar biasa mahalnya, bahan-bahan kebutuhan hari-hari untuk keluarga mahal-mahal. Bagaimana ini Pak ekonomi akan baik kalau misalnya pendapatan juga tidak masuk dengan sempurna begitu Pak? Ini memang tugas kita bersama, termasuk tugas pemerintah, karena daya beli masyarakat ini yang menurun, karena harga-harga naik utamanya beras, makanya tugas pemerintah menormalkan harga beras, melakukan operasi pasar. Cuman memang ada yang kurang tepat. Contoh misalnya Dinas Perdagangan atau Dinas Perikanan melakukan pasar murah. Kalau mau lakukan pasar murah harus di tengah-tengah masyarakat. Itu dia. Jangan lakukan di kantor-kantornya Bapak Ibu. Baik. Karena kenapa? Kalau di situ Anda lakukan, masyarakat butuh mobilisasi untuk menjangkaunya. Dia pikir, selisih sedikit daripada saya sewa lagi bentor, saya sewa lagi Grab, mendingan saya beli dekat rumah aja. Kalau saya kompensasi olehnya itu, sebenarnya instansi-instansi yang mau melakukan, khususnya Dinas Perdagangan mau melakukan pasar murah, harus turun ke tengah-tengah masyarakat, atau di kantor lurah atau di kontainer-kontainer yang sudah ada di setiap kelurahan. Itu bisa difungsikan sebenarnya. Baik Pak. Sedikit juga laporan pandangan pengamatan di tengah masyarakat. Itu pasar-pasar murah Pak sebenarnya tidak murah, karena selisihnya cuma 2.000, 3.000. Jadi orang bilang, aduh saya ke sana naik PT-PT, naik bentor, bayar baru bedanya cuma 2.000. Bagaimana bisa dikatakan pasar murah Pak kalau tidak murah? Nah, sebenarnya Kak Uni, kalau saya pernah cek sempat memang sangat murah. Contoh misalnya beras 5 kilo. Kalau beli di pasar itu kurang lebih harganya yang paling murah 65.000. 65.000. Nah, di pasar murah itu cuma 52. Selisih banyak sih sebenarnya. Selisih banyak, tapi apa yang dikatakan Kak Uni memang juga ada mungkin benarnya. Oleh karena itu semua ini harus dievaluasi. Makanya saya bilang tadi, pasar murah di kantor-kantor. Warga berpikir mau ke situ. Akhirnya yang beli pegawai di situ juga tidak tepat sasaran. Cuma menggugurkan kewajibannya saja
kepada masyarakat bahwa pemerintah kota sudah melakukan pasar murah, menggugurkan kewajiban menurut saya. Tapi tujuan tidak tercapai. Oleh karena itu, yang idealnya sebenarnya adalah kita turun ke tengah warga, memberikan pasar murah, dan memang selisihnya banyak seperti Kak Uni bilang tadi. Jangan sedikit-sedikit. Seperti gula contohnya di toko-toko, di dealer-dealer di retail itu harganya 18.500. Mereka jual 17.500, 1.000. Dan yang kedua, masyarakat juga harus harus jangan kasihan mengambil haknya orang. Ikut pasar murah, baru jual mahal setelah itu. Gitu ya, Pak. Ya, maksud saya ini memang harus iman agama kita harus ditegakkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak banyak orang mensolimi orang tanpa sadar. Iya, benar, Pak. Mensolimi orang tanpa sadar. Seperti apa contohnya? Contohnya? Ikut antri beli sembako murah. Iya. Beli banyak-banyak, baru dijual di rumahnya. Meskipun tidak semua, tapi ada oknum yang seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, banyak orang mensolimi orang lain tanpa sadar. Iya. Baik, Pak. Iya, ini tidak terasa ini asik sekali bincang-bincang dengan Pak Dewan kita, Bapak Insinyur Haji Mukhlis Misbah. Lanjutkan pengabdian, tetap setia untuk rakyat. Bapak mau menyampaikan apa ini untuk warga Kota Makassar? Insya Allah September Bapak dilantik kembali, masih di DPRD Kota Makassar. Jadi Sambalu Gamasi yang berada di Rapocini, Makassar Ujung Pandang tetap bisa curhat, tetap bisa menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Dewan Mukhlis. Silahkan Pak, Bapak mau menyampaikan apa sebagai closing? Ya, terima kasih banyak. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada warga Kota Makassar, khususnya yang ada di DPD 1 yang telah memberikan amanah suaranya kepada saya. Dan begitu pula yang belum memilih, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Harapan saya mudah-mudahan ke depan pemilu-pemilu akan datang, pilih wakil rakyat yang betul-betul bisa bekerja untuk Bapak. Karena uang 100 sampai 200 ribu itu tidak ada harganya dibanding 5 tahun ke depan. Pak, benar sekali. Iya, terima kasih banyak Pak siap, Bapak Dewan. Siap. Insya Allah ada umur panjang lagi bisa kita ketemu lagi, kita bahas momen-momen yang sesuai benar dengan kepentingan. Ya, tetap setia Ki untuk rakyat Pak. Kepercayaan masyarakat menjadi amanah. Insya Allah kita ketemu lagi Sambalu. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi.